kalau dari saya minta doanya. Jadi bahwa dalam setiap keluarga tentu punya ujian masing-masing. Saya juga punya ujian keluarga saya. Mungkin teman-teman tahu ya. Kira-kira apa hal terbaik yang pernah istri Kang Emil berikan buat Kang Emil? Memaafkan. Ini untuk RK nih, kalau lo bener laki-laki lo datengin itu wanita. Ya kalau bener, ya kamu sudah hubungan sama dia, kamu ingat-ingat pada saat kalian hubungan itu, lo bayar nggak sama tuh perempuan? Kalau lo bayar ohe-nya sama perempuan, artinya itu transaksional. Selesai urusan, mau dia bunting atau enggak, bukan urusan lo lagi RK. Ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, ini untuk para pejabat dan mantan pejabat, kalau cari selingkuhan itu yang bagus dikit, jangan yang spek ani-ani, ya kan, bikin malu aja. Coba pinter-pinter dikit bergaulnya, agak luasan dikit, spek ani-ani aja lu hajar. Aduh, ampun deh. Dan saya udah pastikan bahwa pengakuan orang itu kan nggak bisa diulang 2 kali gitu. Termasuk, pemerasan dong ini jadinya. Ya, menurut saya ini pemerasan. Anda menduga ini pemerasan? Karena dia pernah menerima uang gitu. Kalaupun Pak Ridwan Kamil pernah memberi uang kepada wanita ini, ya mungkin karena dia sebagai gubernur dan dia mungkin ditipu, bilang dia masih mahasiswa, ternyata tidak digunakan untuk sekolah. Dan itu tidak ada kaitannya dengan anak itu. Dan biasa aja, daripada ribut, mungkin dia pernah, ya namanya orang hilap kan, saya tidak membantah, kan nama hubungan pribadi. Tapi sepanjang tidak ada bukti, tidak ada saksi, tidak bisa. Tidak bisa dia mengaku bahwa aku pernah tidur 2 kali begini-begini, nggak bisa gitu. Dan saya juga penasaran, apakah yang akan terjadi hubungan suami istri antara Pak Ridwan Kamil dengan Ibu Atalia Praratya ya. Kita akan coba prediksi menggunakan ilmu falakiyah dan juga mata batin. Dan secara perhitungan ilmu falakiyah ya, antara Ibu Atalia dan Pak Ridwan Kamil ini ya, secara kecocokan ya, secara aura itu 50-50 ya. Jadi di tengah-tengah antara cocok dan antara tidak gitu. Mungkin ini karena Ibu Atalia tipikal perempuan yang lebih fokus pada pekerjaannya sehingga tidak terlalu mempedulikan atau mengabaikan hal-hal isu-isu di luar sana. Jadi mungkin kalau Ibu Atalia punya karakter yang baperan atau terlalu mendengarkan omongan orang lain atau isu-isu di luar sana, pasti ujungnya perceraian ya. Tapi karena melihat karakter Ibu Atalia ini yang memang ya yang penting dirinya happy ya dengan pekerjaannya, dengan planning yang kedepannya akan dia kerjakan, jadi dia lebih cenderung masa bodoh dan pendidik ya. Masuki bulan April sampai saat ini, sampai ke bulan April ini pun ya sebenarnya untuk batinnya itu Ibu Atalia masih sedikit tergoncang ya. Bahkan di bulan April ini saya melihat di sini dari hasil perhitungan beliau mencoba untuk datang ke guru spiritualnya ya, untuk meminta doa supaya bisa lebih legowo, supaya lebih sabar lagi, supaya hatinya bisa lebih kuat lagi ya, seperti itu. Tetapi kalau ditanyakan apakah Pak Ridwan Kamil dan Ibu Atalia ini akankah berujung perpisahan atau seperti apa gitu. Kalau saya menilai dari hasil perhitungan saya ini, memang hasilnya secara aura kecocokan itu 50-50. Tetapi karena Ibu Atalia ini punya kepribadian yang hidupnya di bawah happy, senang, dan lebih fokus pada pekerjaan, jadi sepertinya Bu Atalia ini cenderung memaafkan dan mengabaikan isu-isu di luar sana ya, sehingga mungkin hubungan rumah tangga Ibu Atalia dan Pak RK ini akan tetap berlanjut ya, tidak akan ada perceraian ya. Sekali pakai buang. Cowok kalau banyak duit, satu cewek aja tuh nggak cukup. Cewek kalau banyak duit, satu cowok aja nggak perlu. Dari kasusnya RK nih ya, seorang pejabat yang selingkuh. Kenapa kalian pada kaget? Laki-laki zaman sekarang ini ya, yang kismin aja, yang melarat aja, banyak yang bertingkah, apalagi yang berduit. Udah nggak ada ya jaminan laki-laki tuh yang kayak gini bakalan nggak selingkuh, laki yang kayak gini bakalan nggak selingkuh, nggak ada jaminan. Semua tergantung nasib aja sekarang, nasib. Makanya perempuan zaman sekarang nih mau kayak mana pun effort kita, mau kayak mana pun usaha kita supaya laki kita nggak selingkuh,
nggak menjamin nggak bisa. Ada seorang wanita yang lagi heboh banget sekarang, kalian pasti tahu lah siapa, yang minta pertanggungjawaban nafkah untuk anaknya dari laki orang itu loh, yang lagi heboh. Yang bikin Koko terheran-heran tuh gini, si wanita tersebut kan diwawancara ya, ditanya sama wartawan, "Mbak, kenapa lu mau melakukan hal tersebut sama laki-laki itu?" Padahal Mbak tahu dia udah punya istri. Tahu nggak jawaban cewek tersebut apa? Ya karena saya udah nggak punya sosok ayah, jadi si orang tersebut tuh bisa saya anggap pacar, bisa saya anggap sebagai seorang ayah karena terlalu mengayomi. Jawaban seperti apa itu, lucu banget kan? Hei, itu laki orang, kalau kerjaan lu memang begitu ya begitu aja, jangan kasih alasan lain. Mana ada, karena udah nggak punya sosok ayah, lu bisa gitu loh melakukan hal tersebut dengan laki orang, lu udah tahu dia udah punya bini. Bahwasanya di dalam Islam anak yang terlahir dari perzinahan itu tidak bersambung nasabnya kepada ayah biologisnya, tidak bernasab kepada ayah biologisnya. Si perempuan ini menuntut hak anaknya, dia buka aibnya dengan niat untuk memperjuangkan hak anaknya. Itu hak yang mana? Karena dalam Islam itu anak yang dari perzinahan itu tidak mendapatkan hak waris, tidak dapat nafkah, atau anak perempuan tidak boleh dinikahkan oleh ayah biologisnya. Makanya kalau jadi gundi itu ya, jangan bego. Kenapa? Kamu tuh jualan, kenapa bisa kebablasan? Ngerti gak sih kalau anak yang dihasilkan dari hubungan di luar nikah itu mau dituntut secara agama atau hukum pun emang enggak bisa lu dapat apa-apa. Ya, gitu. WC umum gak usah banyak tingkah deh ya. Di tengah isu perselingkuhan, bagaimana hubungan antara mantan gubernur Jawa Barat yaitu Ridwan Kamil dengan istrinya yaitu Atalia Praratia? Kini sang kuasa hukum mengungkap hubungan mereka. Sebagaimana diketahui, isu affair dengan selegram dan model dewasa Lisa Mariana menerpa Ridwan Kamil. Bahkan model tersebut mengaku punya anak dari Kang Emil. Setelah isu ini mencuat, gosip keretakan rumah tangga Ridwan Kamil dan Atalia Praratia pun menjadi sorotan. Terutama ketika Ridwan Kamil dan Atalia tak tampak hadir bersama dalam menjalankan sholat Idul Fitri beberapa hari yang lalu. Keduanya pun dikabarkan tak akur lagi. Namun, kuasa hukum Ridwan Kamil Muslim Butar-Butar telah membongkar kondisi hubungan kliennya dengan sang istri. Muslim menyebutkan bahwa hubungan keduanya baik-baik saja. Hubungan bapak dengan ibu Atalia sampai saat ini, hubungannya baik-baik saja. Kedua belah pihak ibu maupun bapak menjalani rumah tangga dengan baik, dengan harmonis. Ibu Atalia menghormati proses hukum yang ada, kemudian memberikan support kepada bapak, ujar Muslim Butar-Butar di Kemang, Jakarta Selatan. Disebutkan oleh Muslim, baik Atalia maupun Ridwan Kamil saat ini sedang menjalani proses ini dengan baik. Bahkan, keduanya menganggap isu ini sebagai ujian dalam rumah tangga. Karena bapak dengan ibu sampai saat ini menjalani proses ini dengan baik, dengan tenang, karena ini adalah ujian. Tidak ada rumah tangga yang tidak ada ujian, sambungnya. Disebutkan pula, Atalia sendiri hingga saat ini tidak percaya dengan isu perselingkuhan antara suaminya dengan model dewasa yaitu Lisa Mariana. Sampai saat ini, ibu Atalia tidak percaya dengan tuduhannya, ungkapnya. Sementara itu, menanggapi isu perselingkuhan yang semakin liar, pihak Ridwan Kamil pun siap melaporkan Lisa Mariana ke pihak kepolisian. Lisa Mariana sendiri akan dilaporkan atas tuduhan pencemaran nama baik. Itu akan kita lakukan secepatnya dan itu sedang kita proses. Jadi, kami kan sudah sampaikan tadi, ada upaya hukum yang akan kami lakukan dan upaya ini sedang proses yang mudah-mudahan secepatnya akan kami lakukan, ungkapnya. Selain itu, Ridwan Kamil belakangan ini tengah diterpa isu perselingkuhan dengan selegram sekaligus model dewasa bernama Lisa Mariana. Isu itu muncul usai sang selegram membeberkan bukti hubungannya dengan sosok pejabat berinisial RK yang diduga Ridwan Kamil.
Dalam unggahannya, Lisa juga meminta pertanggungjawaban dari RK. Tak terima setelah isu tersebut beredar ke publik, Ridwan Kamil langsung buka suara dan membantah tudingan dari Lisa. Kemarin telah beredar kabar bahwa ada pihak yang mengaku memiliki anak dari saya. Saya perlu sampaikan bahwa ini adalah tidak benar dan merupakan fitnah keji, bermotif ekonomi dan didaur ulang. Saya hanya bertemu yang bersangkutan 1 kali terkait permohonan bantuan kuliah. Dan permasalahan 4 tahun lalu ini sudah diselesaikan melalui bukti-bukti akurat yang tidak terbantahkan. Bahwa ia sudah hamil duluan saat bertemu dan karenanya yang bersangkutan sudah meminta maaf di hadapan keluarganya, tulisnya. Yang Mbak minta itu apa Mbak? Karena RK itu Mbak. Tuntutan Mbak kepada RK apa? Tanggung jawab. Sebagai pala lu tanggung jawab. Contoh nih, gundi-gundi nggak bertahu diri ya. Ada lu di nomor 1 di antrian paling depan. Iya itu, betul kamu ya. Tuh, udah rebut hak milik orang lain, udah ngerebut suami orang lain, menghancurkan rumah tangga orang lain. Merasa korban, merasa paling yang tersakitin, minta keadilan dari sudut mana? Ya, ditanya apa tujuanmu? Ya, tujuan saya itu biar dia bertanggung jawab. Lo itu seorang pelakor ya, dimana lo itu harganya itu bener-beneran sangat jatuh banget ya. Indonesia 80% wanitanya itu ngenes banget lihat lo, sumpah. Kalau ada yang ngebela lo berarti satu profesi sama lo, bener ya. Jelas-jelas Allah itu yang nyakitin ya perasaan istri sahnya ya, si jantan ini tuh. Kok kamu pula yang berani preskon? Heran gua, minta keadilan pula. Ya, karena saya itu kan anak yatim. Jadi dia itu bisa mengayomi. Hey, jangan bawa-bawa anak yatim di sini. Mau anak yatim, yatim piatu, mau anak yang kekurangan kasih sayang, broken home ya, tidak ada tindakannya itu yang membenarkan menjadi seorang gundik ya, titik. Ya, jadi kalau misalkan kamu memilih menjadi pelakor ataupun simpanan orang, itu resiko lo, ya. Saya selalu suruh dia pakai pengaman, tapi dia itu nggak mau. Lu buka aib lu sendiri, gila lo, gila ya, bener-bener nih barusan wanita gila ini bener ya. Laki-laki mana ya, dia udah bayarin lo ya kan, tuh udah bayarin lo itu istilahnya cinta 1 malam, paham lo? Ya, cinta 1 malam, cinta diranjang, bener ya. Jadi kalau misalkan bunting pun Allah, itu resiko lo jadi pelakor ataupun simpanan orang. Kalau Allah bisa mikir ya kayak sejauh ini, kayak seperti di preskon kan merasa paling oke tuh, merasa paling pinter tuh ya kan. Seharusnya sebelum Allah lakuin tindakan yang sejauh ini, Allah udah mikir kalau gue bunting gimana ya. Ini kira-kira kalau gue jadi pelakor apa ya resikonya ya. Gila lo, bener-bener lo kayak merasa paling tersakitin, minta keadilan, gila. Gila, bener, ngenes banget gak sih? Meskipun lu itu ya udah bertobat, udah gak jadi gundi, udah gak jadi pelakor ya, tetap kamu salah. Dan kamu itu salah satu wanita yang paling menjijikkan karena kamu sudah mau diduain dan menjadi selingkuhan. Meskipun ini semua ya kesalahan tidak murni hanya di kamu, tapi juga ada si pasangan si jantan tadi. Tapi yang namanya jantan ya, apalagi dulu itu badan kamu itu kan bisa dibilang kan aduhai ya, muka juga lumayan ngedukung lah ya kan. Jadi laki-laki mana kalau dikasih umpan nggak diambil ya. Jadi kalau misalkan ya laki-laki ini ya udah unboxing Allah, udah bayar, udah jangan terlalu berpikir pingin jadi istrinya lah, pingin dicukupin kebutuhannya lah dan sebagainya. Ingat ya, kamu itu tidak ada harganya dari istri sah si jantan ini ya.
Yang namanya pelakor itu ya tidak dibenarkan. Yang namanya pelakor itu harga dirinya itu udah jatuh paling ambruk banget ya, udah nggak ada harganya ya. Tuh muncul kemarin si Gayung Lope, muncul lagi ini si Babon Lope, si Babon Ngeping. Kenapa lu pada suka banget pakai yang warna-warna pink? Aku pecinta barang-barang ngepink loh ya. Pink ini warna imut yang disukai oleh para wanita ya kan. Kalian hancurin warna pink ini. Ada apa sih dengan dunia sekarang? Para pergundian heran, nggak tahu diri banget tuh.